Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam pejuang pendidikan yang kami hormati Ketua Himpunan Pendidik dan Pengajar Muda Indonesia HIPMI, Bapak Dr. Hardika Prayudi Setiawan, SPD MPD MM. Yang kami hormati narasumber webinar pada pagi hari ini, Bapak Dr. Edi Supriyono, SE MSI AKCA, serta Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar dari berbagai daerah di Indonesia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Sabtu 7 Februari 2026 kita semua dapat mengikuti webinar pendidikan yang diselenggarakan secara daring dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat belajar. Tema webinar pada pagi hari ini adalah Edupreneurship, membangun jiwa wirausaha bagi para pendidik. Kegiatan webinar ini diselenggarakan oleh Himpunan Pendidik dan Pengajar Muda Indonesia (HIPMI), sebuah organisasi non-profit yang mewadahi pendidik dan pengajar muda Indonesia dalam upaya penguatan jejaring serta kontribusi bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional. Webinar ini merupakan bagian dari komitmen kami, komitmen HIPMI, dalam mendorong pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan sejalan dengan semangat pendidikan bermutu untuk semua. Perkenalkan, nama saya Eliana Anjarwati, akan bertugas pada pagi ini sebagai moderator dalam kegiatan webinar kali ini. Tema yang kita angkat adalah Edupreneurship, membangun jiwa wirausaha bagi para pendidik. Nah, tema ini akan relevan dengan tantangan pendidikan di era saat ini, di mana pendidik tidak hanya dituntut berperan sebagai pengajar di ruang kelas, tetapi juga dituntut untuk mampu menciptakan nilai tambah ekonomi. Nah, melalui inovasi pembelajaran, pemanfaatan teknologi, serta pengembangan aktivitas edukasi yang berkelanjutan. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum memulai rangkaian acara, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing agar kegiatan webinar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Bapak dan Ibu, selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua Himpunan Pendidik dan Pengajar Muda Indonesia HIPMI, Bapak Dr. Hardika Prayudisetiawan, SPD MPD MM, untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan webinar. Kepada Bapak Dr. Hardika, kami persilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Eliana atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pejuang pendidikan. Salam pejuang pendidikan. Baik yang kami hormati tentunya narasumber kita pada pagi hari ini, senior saya, guru, mentor, ini yang kami hormati Bapak Dr. Edi Supriyono. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung. Yang kami hormati tentunya rekan-rekan HIPMI yang hadir pada pagi hari ini, para peserta webinar yang tak lelah, yang terus begitu ya mengembangkan kompetensinya tentunya melalui kegiatan-kegiatan pelatihan ataupun webinar yang diselenggarakan oleh HIPMI. Dengan moto HIPMI tentunya mengabdi untuk negeri, berkarya untuk bangsa. Tentunya ini adalah sebuah upaya gerakan kita yang mana ingin meningkatkan, salah satunya meningkatkan kompetensi para pendidik yang ada di seluruh Indonesia. Bapak Ibu dan yang kami hormati, sengaja saya memberikan atau mempropos tema yang berkaitan dengan edupreneurship ya, ini membangun jiwa wirausaha bagi pendidik. Memang kita bagi pendidik tentunya tidak hanya di level dikdasmen ataupun di level perguruan tinggi. Kita memang selain ada kebutuhan, keharusan melakukan pendidikan secara pedagogis dan juga selain itu bagi pendidikan tinggi meneliti dan mengabdi masyarakat, hal-hal semacam demikian perlu ditunjang. Kalau saya menyebutkan adalah ditunjang faktor finansial, ya. Tentu kita dalam keseharian bulanan rutin kita telah mendapatkan semacam penghargaan dari pemerintah ataupun lembaga kita. Namun Bapak Ibu sekalian, kita terutama saya sendiri tentunya jangan sampai berhenti untuk menunggu penghargaan yang kita dapatkan dari pemerintah ataupun dari lembaga. Jadi kita harus aktif berjuang, aktif menyambut bola, kalau katakan sama aktif menyambut bola, untuk mencari celah-celah additional income, gitu ya. Dengan apa? Tentu dengan meningkatkan jiwa entrepreneurship. Entrepreneurship ini sejatinya adalah sebuah daya juang ya, daya juang bagi kita untuk uh, meningkatkan daya daya beli kita gitu ya, atau meningkatkan finansial kita gitu. Dan kalau kita tarik ke dunia pendidikan, saya tidak ingin beranggapan bahwa mengkomersialisasi dunia pendidikan. Bukan itu yang saya ingin angkat atau kita ingin bahas. Namun bagaimana kita selain kita melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat, memberikan ilmu kepada masyarakat, tentunya kita juga tidak melupakan salah satu eh, kiat ataupun salah satu upaya yang disunahkan sebenarnya oleh Rasul ya ini untuk berusaha. Berusaha dalam ini adalah berusaha dalam hal ini adalah melakukan entrepreneurship. Saya sengaja mengundang tokoh ya pakar kita karena beliau adalah seorang pengurus ya di Kamar Entrepreneurship Indonesia. Kalau berbicara entrepreneurship maka saya harus mengundang orang yang ahli di bidang entrepreneurship. Kebetulan beliau narasumber kita ini adalah dosen ya, dosen di bidang ekonomi bisnis ya. Nanti kita korek pengalaman-pengalaman beliau. Saat ini juga beliau ketua umum saya begitu ya, ketua umum saya untuk di Ikatan Dosen Ekonomi Akuntansi Bisnis Indonesia. Oleh karena itu besar harapan saya nanti Bapak Ibu mendapatkan insight berkaitan dengan bagaimana kita selaku pendidik untuk celah-celah mana yang bisa kita tangkap, yang kita bisa perjuangkan untuk meningkatkan daya saing kita, terutama daya saing di bidang finansial. Saya rasa itu, Bapak Ibu sekalian, melalui Lemhanas, ya kebetulan saya sedang melakukan mengikuti pendidikan kepemimpinan di Lemhanas. Saya nyatakan kegiatan ini dibuka secara umum dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk webinar kali ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua HIPMI, Bapak Dr. Hadika, atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan. Kemudian Bapak dan Ibu memasuki sesi inti
Narasumber kita hari ini adalah sosok yang sangat aktif di dunia akademik, organisasi, dan kewirausahaan pendidikan. Jadi, insya Allah pada hari ini tuh materinya sangat bagus ya. Dan memang mungkin tidak banyak gitu relevansi antara pendidik dan kewirausahaan. Saya bacakan sedikit tentang perjalanan akademik beliau, Bapak Dr. Edi Supriyono. Beliau ini mencerminkan konsistensi kedalaman peran seorang pendidik. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret. Kemudian melanjutkan magister akuntansi di Universitas Diponegoro dan meraih gelar doktor ilmu ekonomi dari Universitas 11 Maret. Nah, fokus keilmuan beliau berada pada corporate governance dan corporate social disclosure yang menjadi bagian penting dari isu corporate sustainability yang hingga kini terus berkembang. Saat ini beliau aktif mengajar pada jenjang S1, S2 hingga S3 serta produktif menulis di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi. Selain di bidang akademik, beliau juga aktif dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada pendampingan UMKM, BUMDes, dan sektor ekonomi berbasis komunitas. Pengalaman tersebut diperkuat oleh kiprah beliau dalam berbagai organisasi profesi, yaitu sebagai Ketua Ikatan Dosen Ekonomi Akuntansi Bisnis Indonesia atau IDABI. Kemudian beliau juga seorang dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, serta Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kamar Entrepreneur Indonesia Jawa Tengah. Nah, pada sesi kali ini beliau akan menjelaskan mengenai konsep edupreneurship, urgensi jiwa wirausaha bagi para pendidik, serta contoh implementasi yang realistis dan kontekstual, termasuk pembelajaran dari universitas-universitas dunia dalam upaya diversifikasi sumber pendapatan pendidikan. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Edi Supriyono, SE, MSc, AKCA, kami persilahkan. Monggo, Bapak. Oke, terima kasih Pak MC, Mbak Eli, dan juga terutama kasih juga kepada Mas pejuang pendidikan muda ini, Mas Hardika Prayudi Setiawan, yang telah mengundang saya untuk berperan memberikan sedikit pengetahuan yang masih sangat dangkal dalam bidang entrepreneurship. Juga yang saya hormati seluruh peserta webinar pada hari ini, yaitu orang-orang yang luar biasa, yang menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya, masih mau belajar bersama. Dan saya niatkan untuk belajar, bukan untuk menjadi pembicara, tetapi saya ingin belajar bersama, nanti kita diskusi bersama bagaimana entrepreneurship ini akan mewarnai perjalanan kita ke depan. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam pendidikan Indonesia. Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas berkenannya pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim ya, dalam wadah webinar dilakukan oleh himpunan pendidik dan pengajar muda Indonesia. Mempunyai inisiatif yang luar biasa untuk bagaimana mengembangkan pendidikan berwawasan kewirausahaan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda besar kita, seperti yang sudah muslim, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan kita, pembimbing kita, dan juga kekasih kita. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat dari beliau, kita dan kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, sungguh hari ini saya sangat berbahagia bertemu dengan tokoh-tokoh muda dari HIPMI dan juga bertemu dengan seluruh peserta yang pada hari ini
menyempatkan waktunya untuk saling belajar. Nah, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Eliana Munjalwati sebagai MC pada pagi hari ini bahwa saya adalah salah satu dosen di Universitas 11 Maret, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Kemudian saya juga memang aktif di organisasi entrepreneur, yaitu di Kamar Entrepreneur Indonesia sebagai wakil ketua bidang organisasi di Jawa Tengah. Kemudian memang saya juga aktif di sebuah organisasi baru yang kami persiapkan sejak tanggal 25 bulan 11 tahun 25, dan alhamdulillah sekarang pesertanya ya, yang sudah tertarik di WAK gitu, ada 660-an lebih. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti mereka semua bisa masuk ke anggota resmi. Dan di sana ada profesor, ada doktor, dan mudah-mudahan apa-apa yang kita upayakan di hari kemarin dan hari ini serta hari yang akan datang memberikan manfaat bagi kemajuan utamanya dunia pendidikan, baik pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan dunia. Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah menyiapkan sedikit PPT sesuai dengan kedangkalan ilmu pengetahuan saya. Mohon bisa di-share, Mbak. Ya. Pak Aditya, mau Ya, dibantu share materinya? Mas Wahid atau Mbak Eli, monggo. Di Bapak. Di full screen, Pak Adit. Ya, oke, terima kasih. Jadi sedikit yang sampaikan bahwa kami mengambil judul membangun jiwa wirausaha bagi pendidik. Pendidik memang di semua level ya pendidik, tapi sebenarnya saya lebih memfokuskan kepada pendidik di perguruan tinggi. Meskipun di pendidikan menengah juga boleh lah kita saling mengintip gitu ya, mengintip apa yang terjadi di perguruan tinggi, dan bahwa isu apa tentang kewirausahaan ini menjadi sangat relevan di pendidikan tinggi saat ini, karena pendidikan tinggi itu dituntut tidak hanya mengandalkan pendapatan dari mahasiswa. Di negara kita, terutama di Indonesia, bahwa mayoritas perguruan tinggi masih sangat tergantung dengan pendanaan yang sumbernya dari mahasiswa. Dan itu menjadi sebuah keprihatinan bersama dan sebuah upaya yang harus selalu dilakukan dan dengan sungguh-sungguh agar bagaimana ke depan itu perguruan tinggi terutama adalah memiliki sumber-sumber dana yang bukan berasal dari mahasiswa, sehingga pendidikan menjadi relatif lebih murah dan bisa diakses oleh semua warga negara Indonesia. Pendidikan tinggi terutama karena di pendidikan menengah dan dasar itu sudah bisa diakses, terutama di pendidikan pemerintah itu karena sudah free ya. Tapi kalau di pendidikan tinggi itu ada sebagian yang free dapat beasiswa, tapi masih banyak yang berbayar mayoritas, dan itu menjadi bagian dari keberatan dari masyarakat. Kalau kuliah kalau bisa itu bisa gratis, tapi gratisnya bukan berasal dari beasiswa dari pemerintah, tetapi berasal dari pendapatan yang di-create oleh perguruan tinggi itu sendiri untuk mampu membiayai seluruh biaya pendidikan, baik pendidiknya, baik penelitiannya, baik pengembangan yang lainnya, dan itu bisa dilakukan dengan
meng-create entrepreneurship di kalangan pendidik, sama di kalangan pendidik di perguruan tinggi, dan tentunya berkolaborasi bersama mahasiswa. Nah, di beberapa negara maju, kebetulan ini saya ada data di next, itu di Amerika ya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita coba apa sih maksudnya? Kita coba melihat apa tuh entrepreneurship itu apa? Entrepreneurship kemudian nanti kita melangkah ke berikutnya adalah menjelaskan pentingnya jiwa wirausaha bagi pendidik. Kemudian di step ketiga kita akan menghubungkan dunia pendidikan dengan kewirausahaan. Coba menghubungkan, dan yang keempat menunjukkan contoh universitas dunia yang berhasil diversity revenue di luar pendapatan dari karena ini menjadi apa ya, key sukses faktornya atau faktor menunjukkan bahwa perguruan tinggi itu sukses, maka dia harus mampu menghasilkan diversity revenue di luar pendidikan mahasiswa, di luar pendapatan dari mahasiswa. Oke, next. Yang pertama, apa itu edupreneurship? Edupreneurship adalah gabungan antara education, pendidikan, dan entrepreneurship. Nah, apa itu? Maka untuk memastikan apa yang disebut dengan edupreneurship itu, maka proses belajar itu harus mendorong inovasi dalam pendidikan. Mendorong inovasi. Inovasi dalam pendidikan itu ada berbagai macam. Misalnya bagaimana agar para mahasiswa itu mampu mempraktikkan hasil kuliah mereka dalam mengembangkan entrepreneurship. Saya ada contoh di dalam negeri. Kebetulan adalah klien saya, sebuah perusahaan yang sangat modern, pun masih tergolong UMKM. Jadi klien saya itu pertama kali saya ketemu adalah ditemukan oleh Bank Sentral. Kemudian karena saya seorang akuntan, maka saya berpikir tadinya Bank Sentral Asia akan meminta kami untuk membantu membuat laporan keuangan atau juga mengaudit dari pengusaha. Nah, kebetulan pertemuannya itu di sebuah kafe di kota Solo. Kemudian si pengusaha muda tadi pergi memesan makanan di kafe. Kemudian ternyata salah. Banknya bilang ke saya, Mas atau Pak gitu ya, ini orang muda ini kan punya utang di bank. Ya kebetulan di bank terkenal di Indonesia. Kemudian ya kenapa? Lihat kemana? Kenapa Mas? Ini orang adalah memiliki perusahaan yang sangat maju dan beberapa perusahaan tidak hanya dan tidak punya utang sama sekali, rupiah pun di bank, bahkan duitnya ada di bank itu banyak. Dia bilang. Jadi prediksi saya awal adalah salah, karena tadinya saya beranggapan ini orang adalah orang yang nasabah bank yang akan minta karena bank biasanya membutuhkan laporan keuangan yang lebih independen, lebih sesuai dengan. Ternyata setelah saya gali lagi, pengusaha ini adalah mempraktikkan hasil studinya. Dia berasal dari sebuah lembaga akademi yang memang menciptakan alat-alat produksi berbasis metal dan sebagainya. Kemudian dia melanjutkan sekolah ke sebuah perguruan tinggi yang terkenal di Yogyakarta, dan kemudian itu adalah hasil skripsinya. Nah, hasil skripsi yang tadi kemudian mendorong dia untuk melakukan inovasi. Dalam proses pendidikan di sana itu karena dia sudah dibimbing oleh dosen-dosennya secara baik, kemudian dia akhirnya setelah keluar dia berusaha di bidang yang sudah diteliti sejak di kampus. Dan ini
uh, terinternalisasi dalam proses belajar tadi, terinternalisasi nilai-nilai kewirausahaan di dalam sistem pendidikan tadi, sehingga mahasiswanya menjadi merasa bahwa saya akan lebih sukses ketika menjadi wirausaha. Kemudian juga ada proses bagaimana pendidik untuk menciptakan peluang usaha baru di dalam dan di luar kelas. Jadi dia diajari praktek, kemudian akhirnya dia menciptakan bisnis. Dan boleh saya ceritakan sedikit bahwa dia sudah menggunakan konsep ERP. Jadi dia ketika, karena produknya sebagian ada yang produk pesanan, ada yang produk massal, itu dia ketika mengontrol pekerjaan dari semua karyawan maupun semua jenis pesanan itu, dia hanya menggunakan satu tablet. Jadi misalnya pesanan dengan nomor X123 misalnya, itu sudah jadi berapa persen? Sudah 80%, 70%, 60%, atau 100% itu tampak bisa dari tablet dia. Kemudian karyawannya juga begitu. Karyawan A sudah mengerjakan berapa persen dari tugasnya. Karyawan B, karyawan C, dan seterusnya. Itu sudah. Kemudian tadi dia juga ruangan kantornya itu bukan seperti ruangan kantor yang kita temui di beberapa perusahaan pada umumnya, tapi ini sebuah perusahaan yang betul-betul modern ya. Kebetulan kami memberikan pelajaran pada mereka tentang, utamanya di bidang akuntansi, itu seluruh ruangannya itu sangat nyaman ya. Semua ada musiknya, kemudian juga dia kayak kafe, ruangannya bersih, tertata rapi, kemudian indah, semua pegawainya itu menikmati, gitu kan, layaknya kafe. Dan ini sebuah contoh bagaimana entrepreneur itu yang menciptakan mahasiswa setelah lulus menjadi entrepreneur yang luar biasa, modern, kemudian dia tetap sederhana. Jadi meskipun sudah punya aset banyak dan bahkan ada perguruan tinggi, salah satu perguruan tinggi itu asetnya dia beli gitu. Nah ini karena dia berasal dari sebuah proses pendidikan yang mendorong adanya entrepreneur. Dan dia tetap sederhana, menggunakan motornya adalah motor RX King. Gitu. Jadi karena dia mengembangkan hobinya RX King. Tapi suasana kantornya itu luar biasa. Halaman kantornya berasal dari pohon-pohon yang luar biasa. Tentu layaknya hotel kalau di luar. Kalau di dalam itu ya layaknya sebuah kafe di hotel yang berbintang 5 kira-kira. Ini hasil proses entrepreneurship yang next. Kemudian, jangan next. Bahwa mengapa didik perlu jiwa wirausaha, yaitu dia harus mampu membuat atau menciptakan peluang baru bagi mahasiswa. Jadi mahasiswanya tadi akan diberikan arahan-arahan, juga peluang baru bagi dirinya sendiri, maka dia misalnya mengimprove diri di konsultan. Dia menjadi konsultan tertentu, misalnya di bidang kimia, di bidang ekonomi, akuntansi, manajemen perusahaan, corporate governance, dan sebagainya. Atau misalnya di bidang kedokteran, misalnya dia menjadi membangun rumah sakit, dan sebagainya. Dan itu menjadi sesuatu yang bukan tidak mungkin. Dan saya tahu bagaimana mereka sudah mempraktekkan itu. Mereka yang punya kantor akuntan, mereka dokter-dokter yang sudah berkolaborasi membuat rumah sakit bersama. Itu ada kolega kami yang juga melakukan. Kemudian juga harus mempunyai kelincahan dalam menghadapi perubahan kebutuhan dunia kerja. Tadi kebutuhan dunia kerja itu membutuhkan teknologi, artificial intelligence, AI ya, dan sebagainya. Itu semua harus dipelajari dan memang tidak boleh berhenti belajar dan merasa puas bahwa saya sudah luar biasa, saya sudah pandai, maka saya akan berhenti belajar. Maka ketika kita sudah merasa pandai dan merasa
tidak perlu belajar lagi, maka disitulah sebenarnya kita dalam kondisi menjadi insan yang paling bodoh. Kita sudah merasa pandai, disitulah kita akan berhenti belajar. Kelincahan dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja ini perlu suatu akselerasi belajar. Misalnya sekarang lagi ada pengisian pajak dengan Kortek. Ini peluang bagi pendidik yang memang dia di pendidik tentang perpajakan, ya, menguasai Kortek. Kemudian dia akan mendapatkan klien-klien dan itu melibatkan mahasiswa dalam menyelesaikan problem-problem di kliennya. Mampu berinovasi dalam metode pembelajaran. Metode pembelajaran tidak harus monoton, kemudian mahasiswa menjadi boring, ya, bosan, dan kita metode pembelajaran juga melakukan inovasi, misalnya belajar di klien tadi, langsung praktek bagaimana kalau menyusun laporan keuangan, bagaimana melakukan audit, ya, audit itu harus menggunakan atlas, ya, kalau di bidang akuntansi. Dia harus melakukan, kemudian juga melakukan penelitian-penelitian baru, misalnya di bidang teknik maupun di teknik sipil, teknik kimia dan sebagainya, menemukan baterai berbahan litium untuk menampung tenaga listrik atau dengan tenaga surya dan sebagainya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan melalui upaya kreatif dan berkelanjutan. Misalnya ketika mengajak mahasiswa dalam hal misalnya tadi mengaudit, ya mahasiswa kita khususkan untuk pengisian dengan atlas, maka kemudian dia ketika mempraktekkan maka kita bayar, kita gaji sebagai orang yang membantu kita dalam upaya menyelesaikan problem-problem klien, yaitu membuat laporan audit dengan standar atlas yang memang itu di salah satu standar yang diminta atau menjadi keharusan yang harus dilakukan menurut standar Departemen Keuangan dalam rangka. Oke, apakah saya terlalu cepat? Apa cukup? Cukup, Bapak. Cukup ya, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat ya. Oke, next. Saya ada waktu berapa menit, Mbak? Masih panjang, Bapak, sampai 11.30. Kemudian ketika kita akan membawa para mahasiswa kita maupun diri kita sebagai pendidik untuk menjadi seorang yang berkarakter entrepreneur, maka kita harus memiliki dan tahu apa itu karakternya, sehingga kita bisa untuk menyiapkan diri menuju ke sana. Tidak ada kata terlambat. Meskipun barangkali di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah 60 tahun lebih, ya, karena dulu siapa tuh KFC atau McD itu ternyata dia sukses setelah usia 64 mengembangkan bisnis. Jadi itu enggak apa-apa. Ini mohon maaf saya terlanjur menyebut merek. Sebuah makanan dari Amerika dan itu dikembangkan oleh mereka yang usianya sudah di atas 60 tahun. Kembangkannya dan suksesnya di sini. Karena kita itu bisa sukses di usia muda, tapi juga bisa jadi di usia sudah 60 atau di atas 50 dan sebagainya. Itu kita tidak bisa, tidak punya kewenangan untuk itu. Tapi kita hanya berikhtiar. Kapanpun kita berikhtiar, tidak ada lelah. Kreatif dan inovatif ini bukan hanya dimiliki anak muda, tapi semua harus kreatif dan inovatif kalau kita ingin mengembangkan atau ingin berjiwa karakteristik entrepreneur. Kemudian berikutnya adalah berani mengambil risiko. Tidak ada sesuatu yang tidak memiliki risiko. Bahkan kita itu tidur di rumah saja, itu berisiko, Bapak dan Ibu semuanya. Kira-kira setuju nggak? Tidur di rumah itu ada risiko. Ada ya, Pak Maulana Yusuf, ya, Mbak Eliana dan juga peserta Pak Wahid. Tidur di rumah itu kalau rumah kita kurang bersih, misalnya itu risikonya bisa kejatuhan kotoran cicak. Ya. Yang lebih besar lagi misalnya ada gempa bumi, ya. Itu risiko ada. Kita harus berani ambil risiko karena memang apapun yang kita lakukan itu punya probabilitas ada risiko untuk selalu. Maka kita berani mengambil risiko. Misalnya kita
Risiko kita itu jam kerja kita menjadi lebih panjang, minimal itu. Kalau kita hanya sebagai pendidik, maka kita jam berapa? Kalau di kampus itu barangkali sepekan hanya 3 kali mengajar. Ya, nanti kalau cuma pulang tidur, itu bukan tidak ada resiko. Ya, resikonya nanti dari satu sisi bisa seperti tadi, di sisi lain ketika kita membutuhkan alat transportasi, misalnya kita harus naik bus karena nggak punya dana untuk membeli mobil, nggak cukup gitu. Itu salah satu. Maka kita harus berani ambil risiko karena risiko itu selalu ada dan tentunya untuk mengurangi risiko ini kita harus mendekatkan diri kepada sang pencipta. Karena pencipta risiko itu adalah pencipta, maka kalau kita mendekatkan diri dengan bagi tuntunan agama kita, maka risiko itu insya Allah akan menjadi kecil. Nah, kalau misalnya bersedekah itu akan mengubah bencana atau musibah menjadi tidak. Itu salah. Kita harus berani ambil risiko, tapi tentunya dengan menggunakan pendekatan yang terukur dan dengan mendekatkan diri kepada Allah Tuhan yang Maha. Allah lah yang maha mengatur. Kemudian kita harus berorientasi solusi. Mengapa kita harus solusi? Jadi semua aktivitas kewirausahaan itu tidak ada satupun yang bukan berorientasi solusi. Bapak Ibu percaya dengan kalimat saya? Percaya enggak, Mas Maulana? Oke ya, di sini ada pengusaha nih, dosen dan pengusaha itu kebetulan teman saya menjadi peserta. Dia berorientasi solusi. Solusi yang dia lakukan apa? Menyediakan rumah tinggal untuk para mahasiswa. Maka dia membangun apa? Kos-kosan. Ini ada Bu Surifah. Mana Bu Surifah nih? Halo Bu Surifah. Nah ini dia punya 60 kamar di Jogja. Coba bayangkan. Karena dia berantari solusi mahasiswa perlu kos-kosan, maka dia buatlah. Begitu juga para dokter misalnya. Karena dia berorientasi solusi, maka dia berkolaborasi dengan teman-temannya membangun rumah sakit. Dan saya juga punya contoh, tapi enggak enak. Tapi dikirain apa. Ya, dan itu terjadi, real. Kemudian kantor akuntan, yang mereka akuntan, dia menciptakan atau berorientasi memberikan solusi pada mereka yang ingin mendapatkan pendapat dari akuntan, maka dia berkembang menuju kantor. Kalau tidak ke situ, kantor jasa akuntansi itu juga memberikan solusi. Jadi tidak ada entrepreneur yang tidak memberi solusi. Kalau tidak memberi solusi, maka tidak akan laku. Nah, jasanya selalu di situ. Ada solusi, membantu memberi solusi. Tukang kayu memberi solusi agar orang bisa memiliki meja, agar orang bisa memiliki rumah dengan kusen dan pintu yang baik, agar orang bisa memiliki. Kemudian pabrik sepatu memberi solusi agar orang bisa mendapatkan sepatu yang baik. Dan harus kreatif. Kalau solusi tapi nggak kreatif ya nanti ketinggalan zaman ya kan. Nah, dan harus mengambil risiko. Risikonya apa ya? Inovasi tadi membutuhkan biaya. Risikonya nanti, ternyata inovasi yang kita buat tidak bisa tren, misalnya. Tidak bisa viral, maka tidak laku. Itu bisa terjadi ya. Kalau kita lihat produk-produk mobil itu ada juga yang nggak laku sama sekali. Ada yang di Indonesia hanya laku 5, kemudian akan ditarik. Tapi ada produk-produk yang jadi kreatif, inovatif, berani ambil risiko, berani berorientasi solusi. Ini harus dikolaborasikan. Bagaimana keseimbangannya. Kemudian memiliki mindset berkelanjutan. Mindset berkelanjutan itu artinya apa? Jadi dia tidak hanya ingin dalam waktu singkat. Ya. Misalnya kayak di dalam, kalau ini sejalan dengan kebetulan saya akuntan, maka konsep ini sesuai konsep dasar di dalam akuntansi itu adalah tidak didirikan dalam waktu tertentu, misalnya hanya 1 tahun ya perusahaan itu lalu didirikan untuk jangka panjang.
Bukan hanya aku mau mendirikan perusahaan hanya 3 tahun saja, habis itu saya tutup ya, misalnya begitu. Itu tidak. Maka harus memiliki mindset berkelanjutan. Sustainability-nya harus terus dijaga. Begitu juga dalam organisasi apapun ya. HIPMI, IDABI, itu mindsetnya berkelanjutan, bukan hanya jangka pendek. Adaptif terhadap perubahan pasti. Pak. Adaptif artinya apa? Jadi tidak aku. Kalau misalnya ada perubahan kurikulum, sekarang ada apa? Artificial intelligence misalnya, itu juga harus adaptif, maka kita harus memasukkan kurikulum yang berbasis AI. Ada model digital ya, kita membuat kurikulum ini. Misalnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, dulu itu tidak ada apa namanya prodi syariah ya. Karena memang ada pertumbuhan ekonomi syariah, maka buatlah prodi ekonomi syariah. Misalnya juga dulu belum ada bisnis digital, sekarang ada prodi bisnis digital. Misalnya dulu juga di bidang yang lain, teknik kimia, misalnya ada teknologi nano, itu bagian-bagian yang karena adanya adaptif terhadap perubahan. Sekarang ini misalnya teknologi listrik berbahan panas matahari atau dan sebagainya. Ada perubahan adaptif terhadap pasar dan juga proses pendidikan itu sendiri. Oke, next. Unit usaha pendidikan kursus pelatihan ya. Model-model entrepreneurship, digital platform pembelajaran. Kalau khususnya jadi kita membuat digital platform pembelajaran. Konsultasi pendidikan, ya, misalnya kita membuat YouTube tentang bagaimana pencapaian rektor kepala, mencapai profesor dan sebagainya, strateginya. Ini kemudian kita memberikan konsultansi di bidang pendidikan. Gimana sih caranya setelah asisten ahli kemudian supaya segera menjadi lektor, segera menjadi lektor kepala. Kemudian memberikan ya kayak kita misalnya di IDAB ini, di IDAB ini kita akan membuat publikasi dan materi ajar komersial, ya. Publikasi tentang bahan-bahan ajar, publikasi tentang jurnal, ya. Kita akan membuat jurnal ilmiah. Kemudian inkubator bisnis pendidikan, ya. Kita akan membuat akademik entrepreneur Indonesia ya, yang membuat kreativitas baru bagaimana menciptakan entrepreneur di Indonesia yang selama ini masih kurang. Kita tahu bahwa sebuah negara kalau menjadi sebuah negara maju jika jumlah entrepreneurnya itu di atas 5%. Di negara kita data berbagai macam masih kisaran semua di bawah 3%. Maka kita menjadi sulit untuk mencapai menjadi negara. Kalau nanti sudah di atas 5% entrepreneur itu, maka kemungkinan kita akan bisa betul-betul mencapai Indonesia emas di 2025, 2045 ya. Insya Allah begitu. Tapi kalau kita amat mandek ya, kita tidak mengembangkan juga kewirausahaan, menciptakan apa namanya startup baru untuk menciptakan entrepreneur baru, maka ya kita akan lambat dan kita akan tertinggal dari Vietnam, dari Korea sudah, negara lain yang memang mereka lebih ini ya. Korea itu dulu kan juga tidak ada yang luar biasa, tetapi kemudian diciptakanlah bagaimana dari kosmetika, mulai dari operasi plastik yang murah, kemudian mulai dari artis-artis yang menggeser nasi Amerika ya. Anak-anak muda menjadi agak ya sebagian mayoritas itu kalau ditanya di kelas, oh ya ini luar biasa. Itu bukan karena proses yang tidak didesain, tetapi itu sebuah proses entrepreneurship yang dikolaborasikan oleh semua semua stakeholder yang ada di negara. Next. Nah, tantangan apa sih dalam mengimplementasikan konsep entrepreneur ini?
itu kurangnya literasi kewirausahaan. Ya. Kita akui di negara kita ini literasi kewirausahaan itu masih relatif kurang. Nah, kemudian regulasi pendidikan yang kurang mendukung ya. Di negara kita ada PKM ya, program kewirausahaan mahasiswa. Nah, itu. Dana yang diberikan tidak terlalu besar dan waktu yang diberikan juga tidak terlalu panjang. Maka ini mestinya regulasinya itu kalau memang benar-benar mahasiswa yang punya keinginan kewirausahaan yang tinggi, maka tidak hanya relatif kecil itu dana, tapi juga waktunya juga tidak terlalu pendek. Literasi kewirausahaan juga masih sangat. Kebetulan juga budaya inovasi yang relatif rendah. Kebetulan saya tinggal di sebuah kampung yang saat ini sedang viral. Bapak dan Ibu semuanya mengklik ya, Kampung Wisata Batik Kauman. Itu sebuah kampung yang sekarang rata-rata 4.000 sampai 5.000 anak-anak muda seperti Mbak Eli ini, Mas Maulana, kemudian juga orang-orang yang sudah berusia pun dia bersama keluarga, dia datang ke sana itu berfoto ya. Tapi ketika dia berfoto, akhirnya kan dia membeli batik, dia membeli makanan, dia minum kopi dan sebagainya. Akhirnya menjadi sebuah ekosistem ya, ekosistem yang tumbuh kewirausahaan dan itu melibatkan juga mahasiswa ya, mahasiswa yang rumahnya asli di situ kita libatkan. Bagaimana ikut berpikir dan ikut mengembangkan kampung wisata. Maka sekarang menjadi pusat literasi dalam hal pengembangan ekosistem wisata, pengembangan bagaimana belajar tentang batik, bagaimana belajar ini menjadi sebuah epicentrum baru ya. Buktinya apa? Buktinya ketika kabinet pemerintahan sekarang ini baru berusia 1 tahun lebih dikit ya, menteri yang datang ke tempat kami itu sudah lebih dari 4 orang. Ya, kemarin terakhir adalah Menteri Pariwisata dan pariwisata ya, Menteri Pariwisata. Karena dia terkagum-kagum apa sih yang dilakukan oleh masyarakat Kauman. Dan itu kami lakukan setiap habis subuh itu kita berdiskusi. Ya tentang bagaimana Kauman ini, bagaimana kita mengembangkan, bagaimana data jumlah kuliner di Kauman, kemudian kita setelah itu kita buat kuliner halal ya. Kita punya ekosistem kuliner halal, kita punya ekosistem syarikat dagang Kauman ya, karena kebetulan kita memang kearifan lokalnya kita itu adalah religius, maka kita religiusitas harus kita. Kemudian kita sudah dipercaya oleh bank tertentu, bank syariah, kita dipercaya dengan dana untuk para penerima itu mustahid dalam 1 M itu yang 1,5 tahun yang lalu. Dan ini dipercaya Departemen Koperasi lagi sekitar 3 M. Padahal itu di tingkat kelurahan, kami tingkat kelurahan dan tidak berafiliasi ke pemerintah desa sekarang. Jadi kita mandiri. Karena apa? Karena kita membangun dengan kearifan lokal, tentunya juga berdasarkan pengetahuan literasi yang ada dari zaman dulu, sejarah tentang batik, tentang ini. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Kemudian memang harus dilakukan regulasi tadi ya, diperkuat supaya muncul wirausaha, budaya inovasi yang rendah. Nah itu juga menjadi tantangan juga. Jadi, banyak kita yang pandai, tetapi banyak kita yang tidak menggunakan atau memaksimalkan kepandian itu untuk memberikan manfaat kepada anak. Maka budaya kita menjadi rendah. Tapi kalau kita mempunyai semangat bagaimana agar kita bermanfaat untuk sesama, maka inovasi akan tumbuh kuat. Tapi kalau ya udah nerimo ini aja lah cukup, bisa berpikir ngapain kita berpikir capek-capek. Padahal kalau berpikir, kalau
berpikirnya itu positif, itu bukan capek, tetapi malah justru ada energi baru yang menguatkan untuk berpikir dan melangkah untuk memberikan manfaat. Jadi ini berdasarkan pengalaman. Jadi tidak capek sebenarnya. Kalau kita berniat buruk, maka itu baru capek. Tapi kalau niat kita bagus, Allah akan mempunyai energi yang kuatkan. Jadi Sang Maha Pencipta. Jadi gimana itu? Keterbatasan akses teknologi. Ini juga kita perlu akui bahwa sampai sekarang aja digitalisasi misalnya kita masih banyak belum banyak praktik. Kemudian tentang artificial intelligence misalnya, tentang ChatGPT misalnya, penggunaan teknologi itu saat ini itu sangat penting kita kuasai dan segera meskipun sekarang sebenarnya tidak terlalu sulit amat ya untuk mengakses teknologi itu. Tapi di daerah-daerah tertentu misalnya yang uh, internet belum ada dan sebagainya itu kan kasihan itu teman-teman kita di daerah-daerah yang internet menjadi tidak bisa mengakses perkembangan teknologi. Kalau kita misalnya sudah ada internet dan sebagainya, kita menggunakan ChatGPT misalnya, itu sekarang masih ada pro kontra ya, tetapi kalau menurut saya ya kita gunakan aja sepanjang kita masih menggunakan koridor etika ya. Misalnya kalau kita ingin menulis sesuatu tentang misalnya corporate governance gitu ya, kita bisa meminta bantuan itu, tetapi kita memang harus sudah punya basic pengetahuan sehingga ketika ChatGPT-nya salah kita bisa meluruskan benar. Jadi bukan aku tidak ahli tentang kesehatan manula gitu kan, kita menulis tentang kesehatan manula gitu ya. Ya, nanti kita akan diperosokkan oleh teknologi, perosok dan akan menjadi ya ngawur ya, boleh dibilang bahasa Jawanya ngawur. Kalau kita sudah menguasai, maka kita baru meminta bantuan, sehingga bantuan itu bisa kita kontrol. Ya, yang membantu kita bisa kita, ya, ibarat manusia lah, kita harus kalau dibantu orang kita harus bisa mengontrol orang itu. Apakah dia sudah benar atau begitu juga teknologi. Oke, next. Nah, strategi membangun jiwa wirausaha bagi pendidik. Ya, kita adakan pelatihan dan workshop kewirausahaan. Termasuk ini adalah bagian dari strategi. Bagaimana agar para pendidik mempunyai mindset menciptakan bisnis atau menjadi wirausaha sambil menjadi pendidik. Dulu kalau sangat tren dulu ada lembaga lembaga persiapan masuk perguruan tinggi ya. Dulu itu luar biasa ya, ramai ya. Dan mereka menjadi orang-orang yang hebat ketika menciptakan lembaga khusus persiapan masuk perguruan tinggi. Bahkan guru yang ada di sekolahan menengah itu merasa tergeser ya fungsinya, karena dia persiapan tanah dan sebagainya. Nah, ini karena dia membuat pelatihan dan workshop kewirausahaan yang memang match dengan kebutuhan. Tapi sekarang sudah mulai ditingkatkan. Ada teknologi sekarang sudah. Maka sekarang pelatihannya menggunakan teknologi dengan webinar, dengan online dan sebagainya. Sekarang sudah mulai berjalan. Kolaborasi dengan industri atau komunitas ini penting. Kita kolaborasi dengan televisi ya, misalnya. Yang kami lakukan akan itu terjadi nanti di DAB itu kita akan melakukan kolaborasi dengan PATV dan kemarin kami sudah bertemu dengan pemiliknya, ownernya itu mengatakan bahwa kita akan bersedia bekerja sama. Selama ini mereka langsung kerjasama dengan perguruan tinggi, tapi menjadi terbatas karena jumlahnya kan. Tapi kalau dengan asosiasi, nah ini nanti akan menjadi lebih mudah. Karena apa? Karena terorganisir dan juga banyak melibatkan perguruan tinggi. Pengembangan kurikulum kewirausahaan, artinya bagaimana mengembangkan kurikulum kewirausahaan. Jadi tidak hanya sekian dana yang disediakan atau waktu yang disediakan hanya sekian, dan itu pengembangannya akan menjadi lebih kuat. Tetapi
Juga memang tidak untuk semua mahasiswa, misalnya mahasiswa tertentu itu harus arahkan kalau memang dia punya jiwa kewirausahaan, sejak awal punya minat yang tinggi, motivasi yang tinggi, itulah yang diambil, disiapkan untuk menjadi wirausaha. Jadi, jangan hanya semua disiapkan menjadi pegawai, ada yang disiapkan menjadi wirausaha. Ada yang disiapkan menjadi praktisi, konsultan, ada yang disiapkan menjadi apa pelaku konsultan atau yang lainnya. Jadi kita tidak bisa hanya menjadikan para mahasiswa kita atau siswa kita menjadi pegawai. Tapi kita harus mengembangkan kurikulum yang memacu mereka menjadi wirausaha. Seperti yang di klien saya tadi, yang setelah dia lulus menjadi wirausaha di bidang industri yang dia tekuni, dan ternyata itu menjadi bagian dari sukses dia, dan sekarang pegawainya sudah lebih dari 100 orang dengan suasana yang luar biasa. Nikmat ya, ketika waktu ibadah semua berhenti dan kita bersama. Itu luar biasa. Jadi itu berasal dari pengembangan kurikulum di perguruan tinggi, di mana dia benar. Kemudian mentoring dan coaching, coaching untuk bagaimana dia kita arahkan mentoring dan kita. Nah ini mudah-mudahan kemudian fasilitas dan akses modal, dan mudah-mudahan kami punya rencana yaitu ada Akademi Entrepreneur Indonesia ini kita melakukan ini ya, strategi membangun jiwa wirausaha bagi pendidik. Ini akan kita kembangkan di Akademi Entrepreneur Indonesia yang sedang kami sudah mulai sedikit, yaitu memiliki pelatihan dan workshop wirausahaan, kolaborasi dengan industri dan komunitas, pengembangan kurikulum di wirausahaan, mentoring dan coaching, dan fasilitas akses modal. Nah, saya agak prihatin melihat ya, meskipun itu juga bagian dari kewirausahaan ya, misalnya sekarang ini idola itu siapa sih? Itu barangkali ada yang bisa membantu. Yang diidolakan anak muda itu siapa? Halo Mas Maulana misalnya, apa Mas? Siapa Mas? Artis-artis, artis Pak, Artis, artis. Meskipun itu bagian influencer. dari wirausaha industri kreatif ya kan, tetapi kalau hanya itu saja, maka kita akan selalu tergantung dengan luar negeri. Karena kita kebutuhan kita kan bukan hanya hiburan, ya. Kita butuh misalnya apa? Mesin-mesin kendaraan. Kita butuh juga restoran, butuh juga ini. Ya. Mestinya kalau bagi saya, pemikiran saya, maka yang menjadi idola itu adalah pengusaha muda yang kreatif. Karena bukan hanya artis ya. Memang artis itu bagian kewirausahaan. Karena apa? Karena pengusaha muda yang kreatif seperti tadi klien saya tadi, dia mampu menciptakan lapangan kerja, dia mampu membayar pajak kepada negara, dia mampu mengembangkan usahanya menjadi maju dan bisa menjadi apa? Dan itulah yang mestinya jadi idola anak-anak muda, dan itu perlu sebuah proses sosialisasi ya, blow up ya. Jadi nanti ada di Akademi Kewirausahaan Entrepreneur Academy yang kami rancang bersama antara IDABI bersama Kamar Entrepreneur ini akan ke sana. Bagaimana anak-anak muda yang ingin menjadi wirausaha itu kita aktif dengan workshop, kemudian sesuai minatnya, kita kolaborasi dengan industri yang sudah sesuai minatnya, pengembangan kurikulum wirausahaan sesuai minat dan nilai-nilai yang baik dalam etika bisnis, kemudian mentoring dan coaching, kemudian fasilitas akses modal. Ini dengan proses yang lengkap itu, maka kemungkinan besar akan menghasilkan pengusaha baru yang memang tangguh, mempunyai mempunyai background pendidikan yang kuat dan memiliki minat yang Bapak Ibu perlu juga saya ceritakan begini. Teman saya yang punya anak ingin jadi wirausaha, itu dia modalilah itu 250 juta. Tapi dia nggak punya background usaha, orang tuanya juga pegawai, dosen, kemudian juga
di pendidikan yang diberikan di perguruan tinggi juga sangat minim ya kan. Kemudian 250 juta tadi untuk beli apa? Dia bisnisnya adalah iPhone. Ya, memang iPhone tuh di kalangan anak muda kan menjadi trending ya, karena jarang sekali anak-anak muda sekarang ini yang menggunakan handphone China itu banyak. Jarang. Dia menggunakan handphone yang branded, meskipun kadang bekas ya, tapi dia akan merasa lebih bergengsi ya. Maka setelah dia kasih modal sekian, nggak ada 2 bulan habislah uang itu. Nah, kenapa? Karena dia tidak ada pelatihan workshop kecerdasan, tidak ada kolaborasi dengan industri, tidak ada pengembangan kurikulum, tidak ada mentoring, tidak ada coaching, tidak ada validasi, dan sebagainya. Meskipun punya modal tapi nggak punya jejaring, jejaringnya adalah penipu malah akhirnya. Jadi tertipu dia tidak. Dan itu terjadi di banyak orang. Bahkan bukan hanya alumni S1 tapi juga orang-orang yang sudah mapan. Jadi, itu kalau dengan menggunakan strategi ini maka hal-hal tersebut tidak terjadi. Nah, ini akan kami kembangkan di Academic Entrepreneur Indonesia. Next. Manfaat entrepreneurship untuk pendidik. Kreativitas dalam mengajar, yang mengajar akan kreatif. Dampaknya apa? Mahasiswa ataupun didiknya juga akan memperoleh insight-insight tentang kewirausahaan yang kreatif. Dampaknya nanti dia ketika lulus juga akan menjadi entrepreneur yang bagus, yang peluang pendapatan tambahan itu pasti. Kita lihat teman kita yang punya kantor akuntan, teman kita yang punya rumah sakit, teman kita yang punya konsultan arsitektur, teman kita yang punya konsultan teknik sipil, teman kita yang punya konsultan teknik kimia, bekerja sama dengan pabrik-pabrik industri yang lain, itu dia pasti pendapatnya akan bertambah. Dulu waktu saya S1, saya punya dosen pembimbing itu, namanya Pak Mulyadi. Dia itu tahun 90 itu. Mobilnya sudah BMW padahal dia dosen. Teman-teman lainnya nggak ada yang punya BMW. Karena apa? Karena dia memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat. Dia memiliki banyak klien, membuat buku. Jadi pendapatnya tambah. Terbukti dengan mobil BMW yang waktu itu masih jarang yang punya. Tahun 90-an. Itu karena dia punya entrepreneurship untuk melakukan pendidikan. Memang dia barangkali tidak menjadi, ada yang dikorbankan, tidak menjadi apa gitu, dalam karir pendidikannya. Karena memang tidak ada orang yang sukses di semua bidang itu jarang. Ada tapi jarang. Nah, kalau bisa sukses di semua bidang, di karir sebagai pendidik, di karir sebagai entrepreneur, dan sebagainya. Relevansi dengan dunia kerja. Nah, ini manfaatnya begitu ya. Kalau kita menjadi pendidik, maka yang punya jiwa entrepreneurship, maka yang kita berikan kepada anak didik itu sangat relevan dengan dunia kerja. Bukan pendidikan yang utopia ya, yang angkasa tetapi tidak bisa dipraktikkan dalam itu. Sangat relevan dengan dunia apa yang diberikan kepada para. Kemudian kontribusi pada ekonomi. Ya, tentunya akhirnya akan berkontribusi pada ekonomi pendidikan. Jadi misalnya nanti kampusnya punya pendapatan yang besar luar dari mahasiswa. Dan itu mengakibatkan biaya mahasiswa murah, penelitian para dosennya juga menjadi sangat kualitasnya tinggi karena ada biaya yang diperoleh dari internal kampus dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa kalau kita memiliki konsep entrepreneurship yang bagus dan juga kita bisa aplikasikan dalam realitas kehidupan kita sebagai. Next. Bapak mohon izin mengingatkan waktu kita tersisa sekitar 15 menit ke depan J, Bapak. Setelah itu tanya jawab. Terima kasih Bapak, monggo lanjut. Ini sebuah contoh ya. Saya tidak kemudian menganggap ini sebuah dewa, tetapi ini sebuah realita. Bagaimana perguruan tinggi di negara lain menghasilkan uang yang bukan berasal dari mahasiswa. Ini Harvard University. Annual revenue yang di luar dari mahasiswa adalah
6,5 miliar dolar dengan 2,4 miliar dari endorsement, distribusi 30% dan sebagian besar dan endowment, hibah dan donasi. Universitas Texas System annual budget keseluruhan 28,2 miliar dolar dengan sumber besar dari endowment sistem dan hibah riset biaya bukan tuition. Kemudian Yale University $1, $2 non contribute ke operation budget. Columbia University 14,8 dan ini pernah dipresentasikan oleh wakil menteri kita ya yang Profesor siapa ya, ini dipresentasikan oleh beliau dalam rangka memotivasi para rektor dan para ini untuk membangun jiwa entrepreneur. Next. Ya. Kemudian Stanford University, MIT, University of Pennsylvania ya. Next. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya. Next. Ada 10 ini yang saya ambil kayaknya. 10 universitas. Universitas dengan revenue non mahasiswa tinggi membuktikan bahwa diversifikasi sumber pendidikan, sumber pendapatan, investasi, endowment bisa mendukung inovasi. Pendekatan kewirausahaan harus ada dalam strategi akademik. Jadi kalau perlu disisipkan di setiap mata pelajaran itu tentang kewirausahaan ini. Meskipun ada kurikulum sendiri yang menekankan kewirausahaan, tetapi di setiap mata kuliah itu disebut bagaimana kewirausahaan dimasukkan sehingga mindset mahasiswa kita memiliki mindset kewirausahaan yang next. Oke. Studi kasus entrepreneur di Indonesia, workshop kewirausahaan untuk mahasiswa pendidik, seminar desain thinking bagi wirausaha muda. Bisa dilakukan ini. Seminar desain thinking bagi wirausaha. Jadi wirausaha muda itu mahasiswa kita beri bagaimana sih berpikir menjadi orang wirausaha. Penting. Ya. Workshop wirausaha untuk mahasiswa, harapkan workshop. Boleh kalau misalnya ada workshop tentang kewirausahaan mahasiswa, sama di bidang-bidang akuntansi, di bidang kan siap ya untuk bisa membantu di sini. Seminar dengan thinking bagi wirausaha muda ini juga karena kami aktif untuk Kamar Entrepreneur Indonesia dan juga di berbagai bidang, maka insya Allah juga kami siap untuk membantu bagaimana mempola ya, bagaimana mempola agar para mahasiswa kita itu mempunyai pemikiran gimana sih menjadi wirausaha, gimana memulainya, gimana kami siap untuk materi-materi semacam. Next. Ya, rangkaian kegiatan rekomendasi buat camp entrepreneur kita melakukan camp di daerah tertentu, kalau misalnya di Solo, misalnya di Tawangmangu, misalnya di mana ya, kemudian pelatihan model kanvas, titipkan ke perusahaan tertentu dengan minat mahasiswa, inkubasi usaha, edukasi, ini memang dilakukan juga di perguruan tinggi, tapi memang dari sisi waktunya tadi yang agak terlalu pendek. Kolaborasi dengan pelaku industri, program mentoring wirausaha. Ini mentoring ini yang belum banyak dilakukan, maka kami ingin mengisinya dengan menggunakan membangun Akademi Entrepreneur Indonesia. Next. Nah, ringkasan dan kesimpulan bahwa entrepreneurship adalah jembatan antara pendidikan dan kewirausahaan. Edupreneurship itu jembatan antara pendidikan dan kewirausahaan. Kemudian diversifikasi pendapatan universitas dapat menjadi inspirasi untuk bagaimana mengembangkan perguruan tinggi, tidak hanya tergantung pada pendapatan dari masyarakat. Entrepreneurship relevan untuk keberlanjutan pendidikan.
ini sangat relevan untuk kepentingan kampus-kampus yang menghasilkan wirausaha-wirausaha yang tangguh, maka dia akan menjadi sangat terkenal dan nanti akan menjadi tempat orang tua menitipkan putra putrinya dalam belajar di sana. Dia menjadi pengusaha, dia menjadi anak bangsa, tidak tergantung pada anak bangsa yang lain, tetapi anak bangsa yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi apa anak bangsa yang lain, kemudian dia bisa sumbangan berupa pajak untuk negara, dia bisa memberi manfaat yang luas kepada masyarakat. Inilah yang disebut makhluk yang terbaik adalah mereka yang bisa memberi manfaat banyak kepada pendidikan, proses pendidikan sendiri, kepada negara, kepada bangsa yang lain. Ya. Anak muda, dia menjadi orang yang bermanfaat. Pendidikan harus memiliki jiwa ini. Pendidik harus memiliki jiwa inovasi sehingga dia mampu memberikan inspiring kepada anak didik, kepada mahasiswa, baik di level perguruan tinggi mahasiswa maupun di level sekolah menengah ya, karena banyak juga pengusaha yang lahir dari sekolah menengah. Saya punya teman yang dia hanya lulusan SMK, tapi dia menjadi, kalau di paman sini namanya juragan batik. Itu ya tadinya hanya SMK, tapi kemudian dan itu lebih cepat melejit dibanding dia kalau misalnya harus kuliah dari S1 S2. Dalam kecepatan tumbuh itu lebih cepat ya, karena dia mestinya masih kuliah, dia sudah punya bisnis dan bisnis itu menjadi tempat belajar dia sehingga menjadi cepat berkembang. Tetapi memang kalau yang bagus dia punya kolaborasi sambil bisnis, dia sambil kuliah lagi menambah ilmu pengetahuan baik praktik maupun teori, itu akan menjadi semakin kuat dan menguatkan bisnis. Semua hasil penelitian mayoritas tingkat pendidikan itu akan mengaruhi keberhasilan bisnis. Hampir semua penelitian baik internasional maupun temuan-temuan itu relatif penelitian mengatakan bahwa pendidikan akan berkontribusi, berpengaruh positif terhadap home value, nilai besar, atau terhadap financial performance, atau juga terhadap social performance, atau juga terhadap people performance ya, atau lingkungan ya. Itu semua, hampir semua penelitian itu menunjukkan, kecuali memang di negara-negara yang belum memiliki pendidikan. Jadi kadang-kadang datanya itu karena mayoritas masih pendidikannya rendah semua, maka tidak. Ya, saya kira sudah cukup, Mbak Eli. Ada lagi di PPT saya? Tidak ada lagi ya, sudah selesai. Silakan. Terima kasih atas seluruh perhatiannya dan saya mohon maaf atas kekurangan yang ada pada kami. Kami siap belajar, kami siap berkolaborasi untuk selalu meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh, kasih Bapak. Terima Bapak kasih. Dr. Edi atas pemaparannya yang sangat komprehensif ya. Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah sesi tanya jawab, tapi izinkan saya untuk sedikit mengulas apa yang Bapak Dr. Edi sampaikan. Jadi pertanyaan ini Bapak ada yang nanti langsung tanya jawab, ada juga yang tadi sudah ada di chat komentar, nanti mohon izin saya akan bacakan. Jadi apa yang Bapak Dr. Edi tadi sampaikan disimpulkan bahwa edupreneurship ini adalah upaya untuk menjembatani dunia pendidikan dan kewirausahaan agar pendidik mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Nah, pendidik ini perlu memiliki jiwa wirausaha yang kreatif, inovatif, adaptif, dan tidak kaku untuk menghadapi perubahan, baik itu perubahan kurikulum, teknologi, maupun kebutuhan dari pasar kerja. Nah, inovasi ini tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar atau yang wah gitu, tetapi diciptakannya dari kebutuhan-kebutuhan yang memang sudah ada. Kemudian selama dibangun dengan mindset jangka panjang dan berkelanjutan nih Bapak. Selanjutnya perkembangan program studi baru, pemanfaatan teknologi termasuk AI ya, tadi juga sedikit tentang ChatGPT. Eh, Pendapatan pendidikan menunjukkan bahwa kemajuan ini harus dimanfaatkan secara positif
dalam koridor etika dan tata kelola yang baik dengan pendidik tetap menjadi pengendali utama berbasis pengetahuan. Seperti itu, J, Bapak. Kemudian ini mohon izin Bapak, saya akan bacakan beberapa pertanyaan, monggo yang relevan dan bisa dijawab. Nanti akan langsung silakan untuk menjawab. Yang pertama ini ada dari Bapak Hadi Surento. Sebelumnya Bapak dan Ibu, saya mengingatkan Bapak dan Ibu untuk cek kolom chat. Sudah saya share materi dari Bapak Dr. Edi dan juga link presensi. Saya mohon link presensi ini segera diisi atau mungkin boleh nanti, tapi mohon untuk tidak di-share di luar forum ini. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi pertanyaan dari Bapak Hadi yang pertama adalah apa saja tips dan pengalaman penting dari Dr. Edi selaku entrepreneur agar usaha kita itu bisa sustain. Kemudian bagaimana trik mengatasi pungli? Nah, di bidang usaha. Jadi lebih bertanya masalah tips. Kemudian pertanyaan yang berikutnya ada dari Bapak pribadi Widiatmojo. Bukankah kewirausahaan ini muncul karena seseorang sudah memiliki dana? Bagaimana kalau yang tidak ada dana? Apakah terfikir seperti itu? Monggo, Bapak Dr. Edi. Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Bapak, Bapak Hadi, Bapak yang bertanya Pak. tipsnya tadi, ya. Ya, tips ya Pak ya. Jadi tips, tapi juga sekaligus saya menjawab pertanyaan yang kedua dari Bapak Pra pribadi. pribadi, Nji. Jadi tentang apakah kewirausahaan itu munculnya dari orang yang punya duit, gitu. Kebetulan begini, jadi uh, kalau tip itu, tip tadi sebenarnya di dalam itu tadi memang harus inovasi ya, punya inovasi, punya kreativitas, daya kreativitas, inovasi. Kemudian kalau mau lagi itu dengan kita membangun modal sosial. Kalau pengalaman saya itu membangun modal sosial itu bagaimana? Kita, apa, berkomunikasi, berbanyak teman ya, banyak teman. Pengalaman saya, misalnya saya kebetulan kan orang baru di Kauman ini. Kauman ini saya orang. Kemudian saya masuk tahun 2000. Kemudian kebetulan di sini kan mayoritas adalah pengusaha. Ini batik produk saya sendiri ya, sambil promosi ya. Ini batik tulis khas orang Solo, orang Kauman itu katanya batik ini ada batik kiai gitu ya. Jadi warnanya harus sogan. Ini produk saya. Mengapa saya masuk ke sini? Saya Pak. tinggal di sini, kemudian ya biasa kalau orang baru ya yang komentarnya kadang-kadang wah ini orang dari mana? Kalau di Kauman ini kan orang-orang yang punya kepercayaan diri yang tinggi seperti mayoritas karena dia golongan tadi golongan saya masuk waktu kuliah SD masuk. Dan saya kan juga tipe orang yang relatif agak pede gitu ya. Menurut pernyataan mereka, saya relatif. Kemudian ada yang komentar-komentar yang kurang baik misalnya, ini siapa sih orang baru ini gitu kan. Kemudian ternyata, tapi akhirnya saya bersama mereka menjadi membangun sebuah komunitas ya antara lain tadi kampung wisata batik. Nah, dari modal sosial itu, kemudian kami juga punya banyak binaan ya pengusaha batik dari Sragen, pengusaha batik dari Sukoharjo dan sebagainya. Nah, dengan modal sosial itu saya suatu hari ditawari oleh teman saya yang sudah punya toko yang terkenal di Kauman. Mas, Mbok jenengan memasukkan, mohon maaf saya pakai bahasa Jawa. Mas, Mbok jenengan memasukkan produk ke toko saya. Nah, kemudian apa syaratnya? Syaratnya barangnya adalah barang yang halal. Kan sangat. Kemudian saya kan punya modal sosial lagi, punya binaan-binaan tadi, atau binaan teman saya, kolega saya, punya produk batik. Nah, maka saya tidak punya uang, saya bilang ke ya punya tapi tidak untuk itu gitu ya. Bukan tidak punya uang. Tapi bukan untuk itu. Tapi kemudian saya bilang ke binaan saya, Bapak, Ibu, saya punya kesempatan untuk memasukkan produk batik ke outlet A, gitu kan.
di Kauman. Produk A ini kebetulan sudah terkenal, maka hampir semua pengusaha batik di daerah yang memproduksi batik itu dia tahu. Maka kemudian saya bisa meminjam produk mereka, saya bawa ke outlet teman saya tadi, saya beri merek saya. Nah, kebetulan merek saya adalah Wijaya Kusuma Indah, gitu ya. Jadi, tapi kami karena fokusnya tidak ke situ, akhirnya medsosnya kita belum bangun. Tapi kalau produk-produk antara lain ini yang saya pakai, ini produk saya. Ini batik tulis. Kalau saya jual sekitar kalau sudah jadi itu 1,5, bahan bisa 900 juta. Ini sambil promosi ya Pak Hardika ya. Maaf. Ini gitu. Jadi saya tidak punya uang, tapi saya punya modal sosial, punya teman, punya outlet yang terkenal. Perlu dan saya punya kolega yang binaan ini maupun binaan teman kami, dan itu ini. Bahkan itu dulu juga pernah begini. Saya waktu masih di Semarang, saya dipercaya untuk membawa produk semua ada di Kauman. Bahkan teman saya yang satu bilang, oh Pak, Pak Edi itu kan stok produknya itu sekauman gitu. Kalimat yang muncul dari sahabat saya itu begitu. Karena saya boleh mengambil stok dari siapapun juga yang punya toko di Kauman untuk saya jual ke Semarang bisa, kemanapun bisa. Gitu. Jadi saya punya stok. Itu tipnya begitu Pak. Ini sekaligus tip dan juga sekaligus menjawab bahwa harus modal berupa uang. Tapi kita punya modal sosial, punya teman, punya sahabat yang mempercayai kita. Tentunya kita apa yang harus kita lakukan? Kita harus membangun percayaan tadi. Kalau kita tidak punya integritas, ya saya S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Barat. Kemudian kebetulan keluarga kami juga memiliki reputasi yang baik di Kauman, maka kami mendapatkan itu semua. Itu salah satu tipnya. Berarti kita juga harus menjaga kepercayaan itu. Jangan sampai ini. Kemudian saya waktu itu hanya modal membuat tas, tas yang dari kertas itu saya tulis Wijaya Kusuma Indah Batik. Kebetulan saya juga berkolaborasi dengan salah satu teman dosen yang dia juga punya banyak binaan pengusaha. Itu saya kalau boleh dibilang hanya 900 rupiah karena membuat tas tadi. Itu tidak sampai setengah bulan itu kembali. Penjualan dari outlet di teman saya tadi itu tidak sampai sebulan saya kembali. Nah, itu bagian dari bagaimana membangun kewirausahaan, itu ya bagaimana membangun kepercayaan dan memiliki modal sosial. Tidak harus modal secara uang finansial. Pengalaman saya sebelumnya juga pernah. Jadi, dan sebelumnya itu jauh lebih besar nilainya. Kebetulan waktu itu saya masih jadi dosen di Semarang. Kebetulan ada program pemerintah. Meskipun banyak orang yang bilang bahwa program itu tidak terlalu berhasil. Nah, program pemerintah itu memberikan modal untuk kita berwirausaha di bidang pertanian. Kita bisa membeli pupuk, kita bisa jual, kemudian kita bisa membeli benih, dan itu modalnya sampai miliaran bisa kita ambil. Dan memang itu tidak kita rencanakan ya. Saya tidak pernah merencanakan dan tidak pernah bermimpi menjadi. Tapi kami waktu itu diberi kesempatan untuk meraih modal, tentunya dengan banyak orang, jadi teman-teman petani semua. Di Jawa Tengah itu diberi modal 1,28 triliun. Tahun 98 itu bukan sesuatu yang ecek-ecek. 1,28 triliun itu untuk para petani, dan kita bisa berbisnis dengan petaninya melalui pupuknya, melalui benihnya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu beberapa hal yang bisa kita pengalaman saya saja.
Kalau pengalaman teman yang misalnya tadi klien saya tadi, dia tipnya dia mengembangkan dari skripsinya, kemudian dia kerja dulu ke pamannya, kemudian dia memproduksi sesuatu. Produknya itu kebetulan adalah bagaimana menciptakan produk-produk yang digunakan, ya misalnya kursi pesawat, kursi untuk di rumah dan sebagainya itu supaya aerodinamis, supaya enak. Orang yang menggunakannya itu bisa nyaman dan sehat. Ya. Nah itu produk dia ternyata akhirnya dipesan oleh kampus di mana dia kuliah S1, Pak. Kemudian pesannya itu berulang. Mengapa berulang? Dia bingung. Bisa ya kampus saya yang saya dulu kuliah malah membeli produk saya dan berulang. Ternyata produk dia itu dijual ke kampus-kampus dengan prodi yang sama di perguruan tinggi seluruh Indonesia. Dia mengulang pembelian. Dan itu terjadi. Nah ini tipsnya berarti apa? Tip berikutnya adalah bagaimana membuat produk yang memang unik, kemudian kualitasnya bagus. Dan kemudian kita bisa sehingga ada repeat order, pembelian ulang. Bahkan yang membeli itu kampus di mana dia belajar. Jadi ilmunya dari sana, dia buat produknya, kemudian dia ke sana. Karena kampus itu tidak memproduksi. Nah ini berarti kan apa? Mengapa itu terjadi? Karena kampus kita jiwa entrepreneur. Kalau dia jiwa entrepreneur kan berarti dia mestinya produksi sendiri dong, mau ilmunya dari dia. Kemudian dikembangkan oleh mahasiswanya yang malah justru akhirnya menjadi suppliernya. Dan setelah supplier dari dia menjadi supplier di kampusnya, kemudian terus berkembang menjadi supplier dari berbagai institusi yang lain. Itu produknya adalah tadi bagaimana membuat ukuran produk-produk kursi pesawat, kursi kereta api, bus dan sebagainya itu menjadi aerodinamis ya, aerodinamis. Bukan hanya kursi, tetapi semua peralatan yang digunakan manusia itu nikmat untuk digunakan dan efek pada kesehatan bagi penggunanya, bagi usernya. Dan kemudian dia juga membuat produk-produk tambahan. Dan semua teknologinya sekarang teknologi berbasis tidak oleh manusia lagi, misalnya melubangi, membentuk bunga dari sebuah besi, plat besi itu sudah pakai teknologi, dia tinggal memprogram pakai laptop, kemudian laptop itu dikaitkan dengan mesin, mesinnya akan bekerja menciptakan. Kalau Bapak ingin berwisata ke perusahaan tersebut, boleh saya nanti akan arrange untuk itu di Solo kebetulan ya, jadi tidak jauh dan betul-betul luar biasa ya. Jadi menggunakan ERP ya, ya luar biasa, luar negeri, jadi meskipun dia UMKM yang tidak terlalu besar dalam artian bukan seperti pabrik yang terkenal sudah tidak dan dia tidak punya utang serupiah pun di bank. Itu bisa menjadi sebuah sebuah keunikan yang bisa kita gunakan untuk studi, untuk membangun mindset kita menjadi bagaimana sih wirausaha yang bagus, yang angguh, dan dia tidak tergantung pada bank. Mayoritas pengusaha kan kita utang ke bank, kemudian setiap ini harus bagaimana membayar utang dan sebagainya. Kepalanya menjadi pusing. Tapi kalau klien saya yang satu ini memang luar biasa. Ya. Saya kira itu. Terima kasih. Barangkali mudah-mudahan bisa menjawab, tapi kalau ada kurangnya saya mohon. Ya, terima kasih Bapak Dr. Edi. Ini menarik sekali ya Bapak dan Ibu bahwa ternyata dalam entrepreneurship itu modal tidak harus selalu dengan uang begitu ya Bapak ya, tapi ada yang namanya modal sosial, yaitu merupakan kredibilitas dan kepercayaan. Jadi ketika seorang pendidik ini memiliki rekam jejak yang baik, kompetensi yang diakui, menjaga etika, punya integritas, itu justru peluang ini datang dari tawaran-tawaran dan menunjukkan bahwa entrepreneurship ini tumbuh dari kepercayaan, dari apa yang sudah kita bangun dan tumbuh secara konsisten begitu ya, dan juga materi-materi lain, jawaban lain yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Luar biasa Bapak, ini menarik sekali. Kebetulan saya juga selain backgroundnya sebagai
atau mungkin lulusan dari ekonomi begitu ya. Tapi ini sesuatu yang menarik juga buat saya, seperti hal baru ya model sosial. Bapak mohon izin, ini ada beberapa lagi di kolom chat komentar akan saya bacakan. Monggo mungkin yang relevan, yang bisa dijawab. Bapak yang pertama dari Ibu Murni. eh, Bisnis ini perlu pendampingan dalam berusaha. Apakah pendampingan yang dimaksud dalam hal ini seperti coach atau pendampingan dari orang yang sudah mendahului dalam bisnis, jadi punya pengalaman lebih luas dan lebih lama? Itu yang pertama. Kemudian berikutnya dari Bapak El Tohir. Bagaimana dan dalam bidang apa seharusnya seorang pendidik, baik guru maupun dosen, berwira swasta tanpa meninggalkan profesi utamanya yaitu mengajar, khususnya untuk pendidik yang backgroundnya bukan dari Fakultas Ekonomi Bisnis, karena bisa jadi baik guru maupun dosen akan mengesampingkan yang nomor dua tadi, karena tugas utamanya ini penghasilannya jadi lebih besar dari hasil berwira swasta. Seperti itu kurang lebih Bapak. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan yang pertama dan kedua ini bagus sekali ya. Tapi saya ingin kembali ke tadi yang ada coaching ya. Tolong untuk PPT-nya ditampilkan. PPT Jadi ditambah pertanyaan Pak Adit. murni itu gimana idealnya coaching? Siapa yang memberikan coaching? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bapak Erick Thohir itu bagaimana menjadi edupreneur tetapi tidak meninggalkan kewajiban utama yaitu mengajar. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan memang harus dipraktikkan oleh setiap pendidik. Ya, Pak Adit PPT-nya. Sebentar, saya bantu share Bapak. Ada tidak ya? Oh ya, Pak Adit, mohon PPT-nya di-share ulang karena pertanyaannya ada hubungannya dengan materi. Baik-baik, Ya, yang sebentar. kaitannya dengan Baik. Iya, iya. khususnya yang jadi konsep ini saya relatif Pak, tentang kami itu dengan Akademi Entrepreneur Indonesia. Ya, Ibu Murni dari mana kalau boleh tahu? Bu Murni, apakah masih standby? Bu Murni? Oh, Eh, ada. Iya, masih Pak. iya. Dari mana Saya Ibu di Murni? Jakarta, Pak. Di Dari Jakarta, Pak. Saya di dari Jakarta, Universitas Muhammad Husni Tamrin. Oh, Muhammad Husni Tamrin. Oh, kamu saja dekat rumah sakit Muhammad Husni Tamrin atau Oh jauh? iya, emang satu yayasan dengan itu, Pak. Biasanya. Jadi di Keramat Jati ya kayaknya. Ya, betul. Salemba, Pak. Salemba. Oh, di Salemba. Oke, oke, oke. Sangat bagus Iya, pertanyaannya. nggih, Pak. Coaching, contoh yang coaching tadi. Jadi siapa sih yang cek di WA saya itu ada barangnya. ini begitu? Nggih, Pak. Gambarnya tadi Pak, begini tuh Pak. Ya, satu turun gini, dua, tiga gitu. Kayak gelombang. Bukan Pak. Bukan, bukan. Sebelum ini, sebelum ini. Universitas, iya. Sebelum lagi. Sebelum. Oh, Oh, berarti setelah ya. Nah ini nih, ini ada coaching. Ya enggak? Oh, bukan, bukan. Nah, ada nih. Bukan juga ya. Jadi pada prinsipnya begini, kalau enggak. Tapi sambil dicari mas, saya sambil sampaikan bahwa siapa yang idealnya memberikan coaching.
coaching memang idealnya adalah orang yang sudah Izin Bapak, apakah ini Bapak ada yes, mentoring dan coaching? monitoring dan coaching, ya kan? Pelatihan dan workshop kewirausahaan. Ini yang saya tulis ini adalah bagaimana strategi membangun jiwa wirausaha bagi pendidik. Kemudian juga tadi pertanyaannya apa? Ini bagaimana selain ekonomi, selain akuntansi misalnya. Pelatihan dan workshop kewirausahaan ini dilakukan, kemudian yang melatih siapa? Ini harus kolaborasi antara pengusaha dan juga teoritisi, sehingga ilmunya lengkap. Kemudian kolaborasi dengan industri komunitas. Jadi kalau anak-anak misalnya yang kita mau didik itu atau kita sebagai pendidik yang mau masuk ke sana itu adalah hobinya ingin mengembangkan bidang kuliner. Ya, maka kita ya kolaborasinya dengan perusahaan kuliner. Jadi itu komunitas itu dibangun di sini. Jadi berdasarkan minatnya masing-masing. Dan minat itu harus betul-betul berasal dari keinginan betul-betul dari pribadi, tapi juga diuji dari pihak. Kenapa? Apakah betul sih dia cocok di bidang. Jadi bukan hanya dari aspek keinginan saja. Kalau keinginan kan kadang-kadang dilandasi oleh ambisi yang bukan berdasarkan pertimbangan nasional. Jadi dari aspek psikologi, apakah memang cocok dia menjadi bisnismen di bidang kuliner, cocok dia dari bisnismen di bidang batik. Itu karena seluruh bidang itu mempunyai cocokan dengan psikologi masing-masing. Orang yang tidak suka makan misalnya, kalau bisnis kuliner nanti ya dia nggak bisa nyeritakan kulinernya bagaimana kan gitu, karena dia nggak mau mencoba. Ya saya nggak mau. Misalnya kan malah kamu aja nggak makan produknya, bagaimana kamu bisa ini kan. Misalnya, kolaborasi dengan industri juga itu pengembangan kurikulum wirausahaan kita lakukan, kemudian dan coaching itu diperlukan oleh baik kurikulum maupun juga bagaimana prosesnya itu memang monitoring dan coaching ini oleh dua belah ahli ya, atau dua yang ahli teori tapi juga ahli praktis, terutama memang ahli praktisi ya. Dimana maka kita akan sering bagaimana user gitu. Kalau di perguruan tinggi itu mengundang user pasti yang nah, tetapi itu kalau menjadi pegawai, tapi kalau ini menjadi usaha ya memang harus di coaching oleh mereka yang sudah punya pengalaman bidang usaha dan berhasil. Nah, kemudian fasilitas dan akses modal dan jaringan. Punya bagus, orangnya punya karakteristik yang bagus, kemudian punya hubungan yang bagus, maka muncullah modal sosial. Nah, coaching ideal diberikan oleh yang memang juga pendidik, tapi juga dia punya praktisi dan sudah relatif berhasil dalam bisnis dan pengembangan wirausaha. Oke, untuk pertanyaan yang kedua tentang dari saya tentang dari Pak Menteri tadi ya, Pak Menteri Olahraga. Bapak Thohir, Bapak, bagaimana dan dalam bidang apa seharusnya seorang pendidik atau guru dosen berwira swasta tanpa meninggalkan profesi utamanya? Sebenarnya begini, apapun prodi, ketika dia berwirausaha di bidang yang dia kuasai sesuai prodinya, maka kualitas pembelajarannya jauh lebih bagus dibanding mereka yang hanya bicara tentang dari buku A, dari buku B, dari buku C. Karena dia aktual dari bisnis yang dia alami. Ya. Misalnya dia seorang akuntan. Akuntan ini yang dari akuntansi. Dia mempunyai klien audit. Maka ketika dia mengajar tentang audit, dia tidak hanya bicara tentang dari buku ini, dari praktek saya seperti ini. Misalnya tentang seorang dokter. Dokter yang tidak praktek sebagai ahli bedah. Nah, maka dia ketika memberi pelajaran tentang bedah kepada anak-anaknya, kalau hanya teori dan ini, nah itu kurang kaya jadinya, ya kan? Apalagi kalau membimbing praktek bedah, membaca buku sambil membimbing praktek, soalnya kan? Tapi dia punya praktek, membimbing mahasiswanya dia sudah tidak.
pengalamannya. Oh, ahli obat sama saja. Ketika dia memiliki jam terbang praktik kewirausahaan di bidang yang dia memang akui pendidik, maka kualitas pembelajaran yang diberikan akan jauh lebih baik daripada mereka yang hanya putar dari buku ke buku atau hanya dari jurnal ke jurnal. Ya, saya kira itu. Begitu Bapak Menteri kita. Terima kasih dan juga kalian. Kan kalau udah habis, monggo saya manut dengan Mbak MC. Iya, Bapak. Kalau tidak manut nanti saya nggak boleh lagi. Oh, tidak Bapak. Insya Allah apabila Bapak ada waktu luang ini materi dari Bapak ini sangat-sangat menarik dan relevan dengan era sekarang. Begitu ya Bapak Ibu. Apakah masih ada satu kali lagi pertanyaan? Tapi tidak bisa lama-lama Bapak Ibu, maksimal 5 menit. Jadi pertanyaan dengan jawaban maksimal 5 Ya menit. langsung. Oh, Ini oke, Mohon baik. izin, Bu. Oh, Injih, Bapak Nahason si Tohang. Ya, Iya, baik. Bapak. Iya, monggo. Pada dasarnya kami senang terinspirasi dengan Bapak Dr. Edi. Satu hal yang perlu mohon arahan Bapak, bagaimana kalau di-share ke kami jenis usaha yang sudah Bapak miliki termasuk cash flow-nya, kemudian ada pendampingan kelak, mungkin dari timnya memudahkan kita bisa mengimplementasikan apa yang lanjutan dari sajian tadi. Terima kasih Bu, Bapak. Oke, Bapak Nahason. Dari mana Bapak? Boleh tahu? Dari Universitas Uhafiz, Profesor Dr. Uhafiz Cianjur. yang masjid saya nggak pakai earphone. Ya, mohon diulangi. Mungkin Mbak Eli bisa mengulangi. Oh, tadi beliau bertanya, mohon di-share apa saja lini usaha Bapak, dan tadi sih ada membahas sedikit masalah cash flow begitu. Dan juga apa tadi Bapak yang berikutnya tadi selain cash flow? Mohon di-share jenis usaha yang sudah Usaha. dimiliki, kemudian cash flow-nya sebagai pacu, inspirasi, Oh, trigger bagi kami untuk selaku. memotivasi Bapak. Iya, Ya, baik. kemudian dilanjutkan dengan pendampingan, mungkin dari timnya sehingga Oh, ilmu wirausaha ini tidak berputar-putar. Bahkan yang kita mengerikan sekarang itu adalah corruptorpreneur. Dinamis oh, berkembang di kementerian, bahkan pejabat. oh, ini Kalau sepertinya ini bisa berkelanjutan. disampaikan, ini asal Iya, terobosan baru membangun Indonesia menjadi negara terhebat di bumi ini. Terima kasih. iya. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Nahason Sihotang. Di mana Bapak Itohang ya? Sitohang, betul Bapak. Ya Pak Edi. Terima kasih Pak Dokter. Dari mana? Nah, Pak Nahason Dari Universitas Profesor Dr. Uhafiz Cianjur. Cianjur ya, oke ya. Cianjur ini banyak apa nih Pak di Cianjur Pak? Termasuk ekonomi masih rendah pendapatan per kapitanya, maka bagaimana caranya mendongkrak ini menjadi, kalau tidak bisa menjadi terbaik, at least bisa sejajar dengan daerah Pemda lain, begitu Bapak. Terima kasih. Oke, mantap. Nah, ini kayaknya Bapak nanti bisa jadi bupati nih, karena ingin mensejajarkan ekonomi Cianjur dengan kabupaten Betul lain. Bapak. Ya, Ya Pak Dokter. Oke, terima kasih pertanyaannya. Itu ini ada membongkar rahasia saya sebenarnya. Karena apa saja isinya ya. Kebetulan saya punya beberapa unit. Ya. Jadi ada konsultan Bapak. Konsultan kami yang resmi itu ada 2, satu berbentuk CV, satu berbentuk PT. Kebetulan karena saya tadi punya banyak kolega, maka yang CV itu bersama teman-teman kami waktu di SD Bank BPD Jateng. Mas, waktu itu saya di Semarang. Saya buat CV namanya Era Rewa Konsultan. Kantornya ada di Ungaran, sama teman-teman saya ada 3 orang. Kemudian yang PT, kebetulan kami berkolaborasi dengan teman kami yang Ketua Kamar Entrepreneur Indonesia di Jakarta, dan kemarin baru selesai dokter. Yang satu lagi pengusaha di Solo,
ya, termasuk 5 besar di Solo, yaitu teman satu saya itu membuat PT namanya AIR, AIR Consulting. Consulting AIR ini singkatan dari Afda, Edi, dan Rudi, jadi 3 orang. AER, dan Rudi. Dan saya sebagai direktur utamanya, dulu juga di situ. Klien-klien kami antara lain tadi yang kaitannya dengan yang tadi saya sampaikan, yang bagus tadi itu klien kami. Kemudian kami juga punya CV di bidang batik. Kalau Bapak mau pesen seragam batik untuk kampus atau apa, kami siapkan. Namanya CV Era Rewa Batik. Kami biasa melayani Pemda. Dulu sebelum COVID itu Pemda Bandung yang kabupaten itu seluruh pegawai Pemdanya adalah kami yang membuat seragam batik. Jadi, kita juga mengirim ke mana? Kalimantan dan sebagainya boleh kalau nanti Bapak pesan ya. Bersama teman saya yang lulusan SMK tadi. SMK dia punya bisnis batik. Ya, bikin CV bersama dia untuk melayani mereka yang membutuhkan batik. Kemudian kalau yang batik ini juga bagian dari produk kami, ya ini produk ini batik tulis. Kami juga punya batik tulis yang misalnya gambar singa, gambar naga itu. Tapi kebetulan sebenarnya ada videonya. Kalau tadi saya siapkan tinggal saya share, sebenarnya bisa kalau mau di share. Singa, Garuda, kemudian apa itu sudah. Harganya berkisar 1 juta naik turun untuk bahannya. Kemudian selain itu kebetulan keluarga kami, suami istri saya itu seorang dokter, dan dia juga mengembangkan bisnis rumah sakit. Bersama teman-teman seangkatan membuat rumah sakit di Tegal, itu sudah jalan di daerah Tegal namanya Salaman, kemudian di Pekalongan jadi ada 2. Nah, itu bersama teman-temannya berkolaborasi. Itu. Kemudian yang lain kami juga aktif di koperasi sebagai Dewan Pengawas Syariah di koperasi. Yang kemarin Pak Menteri hadir ke tempat kami, karena Pak Menteri itu kolega kami minta untuk menjadi Dewan Ketua Dewan Pembina di IDAPI, Ikatan Dosen Ekonomi Bisnis Indonesia. Silakan yang mau bergabung bersama kami, insya Allah IDAPI akan membawa kemajuan bagi kita semuanya. Karena kami merekrut pejabat, kemudian Ketua Komisi 10 itu akan menjadi Ketua Dewan Kehormatan kami, dari Ketua Komisi 4 ya, di RI 0, kemudian Ketua Komisi 10 akan menjadi Ketua Dewan Penasihat kami, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, kemudian kalau yang Jawa Timur itu Bu Profesor Diah itu juga menjadi Dewan Pakar di organisasi. Monggo. Tapi bersama HIPMI juga oke, sama kami di IDAPI juga mau. Kami terbuka sekali untuk membawa kemajuan. Jadi intinya kalau saya mempunyai moto bahwa siapapun yang ketemu dengan saya, maka dia harus meningkat kualitas hidupnya, dan saya juga harus meningkat kualitas hidup saya dari teman-teman yang ketemu dengan siapapun, baik tua maupun muda. Saya punya konsep bahwa saya harus selalu belajar. Keluar rumah pagi, saya punya niat belajar supaya nanti dapat ilmu. Ya, terima kasih. Saya kira itu penutup dari saya, karena di sini sudah kamar rumah kami ini kauman, maka suara adzan itu dari berbagai masjid dan musola. Ini kebetulan sudah masuk ya ke sana ya. Iya. Mohon maaf. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas pertanyaannya dan juga jawaban dari Bapak Dr. Edi. Selanjutnya sebagai rasa terima kasih, rasa syukur kami Bapak dari HIPMI, kami akan memberikan e-sertifikat kepada Bapak Dr. Edi. Pak Aditya, mohon ditampilkan e-sertifikatnya. Bu, mohon izin nomor telepon beliau. Iya, boleh minta nomor telepon beliau, Bu? Oh ya, nanti akan ini ya Bapak Dr. Edi apabila berkenan mungkin bisa share nomor WhatsApp ya Bapak. Tapi kebetulan kita pengusaha termasuk pedagang langsung dari batik di Jakarta. Nanti boleh terhubung Japri dengan saya begitu ya. Ini adalah e-sertifikat
Terima kasih Bapak Dr. Edi atas perkenannya hadir pada Sabtu siang hari ini di tengah kesibukan Bapak yang luar biasa, begitu dan ilmu yang manfaat yang luar biasa ya Bapak ya. Terima kasih banyak dan semoga Bapak dan Ibu yang hadir di sini juga merasakan manfaat dari webinar pada siang hari ini. Kemudian selanjutnya mari kita adakan sesi foto bersama dokumentasi kegiatan bagi Bapak dan Ibu yang bisa on kamera, mohon untuk on kamera. Baik, ya Alhamdulillah ini ada beberapa Bapak dan Ibu yang bisa on cam. Boleh tangan kanan seperti ini Bapak dan Ibu? Iya, berikan senyum terbaiknya. Kita hitung bersama-sama. Pak Aditya dan Pak Wahid siap ya? Di slide pertama, 1, 2, 3. Baik, kemudian untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Iya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya terakhir sebelum menutup sesi, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Pak Adit? Bapak dan Ibu, demikianlah rangkaian kegiatan webinar Edupreneurship pada siang hari ini. Saya mewakili Bapak Dr. Hardika yang kebetulan pada hari ini sedang ada di mengikuti diklat ya di di mana diklatnya di lembaga mana Pak Adit? Yang sedang Lemhanas ya. Lemhanas. Lemhanas ya? Mm-mm. Lemhanas ya, baik. Beliau sedang ada kegiatan sehingga tidak bisa memberikan sambutan penutup begitu ya. Jadi semoga webinar pada siang hari ini dapat memberikan wawasan, inspirasi dan juga pemantik bagi para pendidik untuk terus berinovasi, berdaya, berkontribusi dalam membangun pendidikan Indonesia yang berkelanjutan. Saya Eliana selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian serta memohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Bapak dan Ibu, mohon jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan ditunggu kurang lebih selama 3 hari kerja ke depan untuk sertifikat dikirim ke email masing-masing. Jadi mohon jangan sampai salah alamat email seperti itu. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada kegiatan Waalaikumsalam. HIPMI berikutnya. Makasih Selamat Bu Ina. selamat siang, Thanks sehat a selalu lot. Bapak dan Ibu. See you. Mohon Selamat izin, siang, mohon izin. Pak Dr. Ah. Edi, terima kasih. kembali Mbak Ali dan seluruh peserta yang luar biasa. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. belajar dan berbagi. Baik, Bapak. Oke, ini keluar. Nah, diakhiri, J, monggo.